Jadi yang jantan itu dia memiliki kelamin di sini berbentuk runcing, lancip seperti ini. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Pemijahan nila menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya nila. Pasalnya, cara pemijahan nila yang tepat sangat mempengaruhi kualitas serta kuantitas bibit nila yang dihasilkan. Permintaan bibit nila untuk sekarang ini memang terlihat selaras dengan banyaknya pembudidaya ikan nila. Dengan cara mendatangkan peluang tersendiri untuk kalian yang ingin memulai bisnis pembibitan nila. Tapi, tentu saja, pemijahan secara alami mempunyai banyak kekurangan dan produktivitas yang tidak pasti. Maka dari itu, teknik pemijahan nila secara buatan menjadi solusi terbaik bagi kalian yang mempunyai bisnis usaha pembenihan nila. Cara pemijahan ikan nila secara buatan dijamin berhasil. Kelebihan cara pembenihan nila secara buatan. Untuk bisa meningkatkan produktivitas pemijahan nila, maka kalian perlu dilakukan beberapa aktivitas pemuliaan seperti transgenesis, androgenesis, triploidisasi. Dalam aktivitas pemuliaan itu sendiri membutuhkan gamet dan embrio di fase tertentu seperti target. Tapi hal tersebut sangat sulit dilakukan sebab produksi benih nila yang diperoleh dari pemijahan alami, fase gamet, serta embrionya seringkali tidak sesuai. Maka dari itulah pemijahan secara buatan menjadi solusi terbaik untuk dapat meningkatkan produktivitas nila sendiri. Apa itu pemijahan nila secara buatan? Pemijahan buatan nila menjadi salah satu proses pemijahan serta pembuahan pada nila yang dibantu dengan menggunakan campur tangan manusia. Kuncinya yaitu dengan cara memanipulasi kondisi ikan nila. Caranya yaitu dengan melakukan manipulasi kondisi nila dengan bantuan kelenjar hipofisis maupun hormon ovaprim lewat penyuntikan pada tubuh ikan. Persiapan indukan nila. Persiapan indukan nila harus berada di masa produktif. Masa produktif indukan nila adalah yang berumur 6 bulan sampai 1,5 tahun. Jika indukan ikan nila berumur kurang 6 bulan ataupun lebih 1,5 tahun, maka indukan tersebut sudah tidak produktif. Sebab, pada usia yang kurang atau lebih tersebut tidak bisa menghasilkan benih yang berkualitas dan dalam jumlah atau kuantitas yang cukup. Selain mempersiapkan indukan yang tepat secara kuantitas, seperti yang dijelaskan di atas, indukan juga harus tepat secara kualitas. Ciri-ciri indukan yang sesuai kualitas adalah indukan memiliki pergerakan yang lincah, tidak ada cacat fisik, luka, ataupun gangguan pada fisik indukan. Setelah mempersiapkan masing-masing indukan, jantan dan betina yang sesuai kualitas dan kuantitas. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Persiapan pemijahan ikan nila di kolam terpal atau bak pemijahan. Sistem indukan ikan nila jantan dan betina sesuai kriteria di atas. Pisahkan indukan jantan dan betina di kolam yang berbeda. Berikan pakan dengan kandungan protein tinggi, yaitu antara 28-32%. Jumlah pemberian pakan adalah dengan dosis 2-3% dari biomasa ikan per hari. Pada kolam pemijahan yang berukuran kurang dari 10 meter persegi, semprotkan 10 ml suplemen pada pakan yang diberikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakan ikan nila.
Ulangi pengaplikasian suplemen pada pakan ini setiap hari. Untuk menjaga kualitas air dan mencegah serangan hama penyakit, aplikasikan suplemen pada air kolam pemijahan. Caranya, tuangkan 100 ml suplemen ke dalam air kolam pemijahan. Pengaplikasian suplemen ini sangat baik dalam mempercepat pematangan gonad, meningkatkan kualitas sel telur pada indukan betina, dan meningkatkan kualitas sperma pada indukan jantan. Lakukan pemeliharaan dan pemberian pakan dan suplemen dengan dosis tersebut selama 21-30 hari untuk mengoptimalkan proses pematangan gonad indukan. Pada indukan betina, suntikan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dengan dosis 500 IU atau International Unit per kilogram bobot tubuh ikan betina pada punggung ikan nila. Setelah 24 jam dari penyuntikan pertama, suntik kembali indukan betina dengan Novaprim berdosis 0,6 ml per kilogram. Ini bertujuan untuk memicu ovulasi. Proses memijahkan ikan nila secara buatan. Ketika indukan sudah siap, lakukan proses pemijahan ikan nila secara buatan dengan cara berikut. Mengeluarkan sel telur pada indukan betina. Bersihkan bagian perut hingga papila alat kelamin dengan tisu atau kain lap bersih untuk mencegah campuran air dan sel telur. Keluarkan sel telur pada indukan betina dengan cara menekan secara lembut bagian perut ke depan apabila alat kelamin. Letakkan ke dalam wadah bersih dan steril sel telur yang sudah diurut. Untuk mempermudah proses pemijahan, letakkan sel telur ke dalam wadah dengan berat 100 gram. Letakkan sel telur ke dalam lemari es bersuhu 4-5 derajat Celcius dengan batas waktu penyimpanan antara 2-6 jam. Bersihkan dengan papila dengan kertas penyerap. Lepaskan indukan betina kembali ke kolam. Mengeluarkan sperma pada indukan jantan. Bersihkan bagian perut hingga papila alat kelamin dengan tisu atau kain lap bersih untuk mencegah campuran air dan sperma. Keluarkan sperma pada indukan jantan dengan cara menekan secara lembut bagian perut ke depan alat kelamin. Letakkan ke dalam wadah bersih dan steril sperma yang sudah diurut. Untuk mempermudah proses pemijahan, letakkan sperma ke dalam wadah dengan berat 1 ml. Bersihkan daerah papila dengan kertas penyerap. Lepaskan indukan jantan kembali ke kolam.